Bagaimana kabar kalian? Nona harap baik-baik ya. Di hari yang cerah ini, Nona mau menyampaikan beberapa liputan yang menarik dan seru untuk kalian. Sekarang kita lihat dulu cuplikannya yuk. Di segmen Jalan-Jalan Liputan Cilik hari ini, Nona mau mengajak teman-teman mengunjungi beberapa tempat yang pasti menyenangkan dan menambah pengalaman baru. Yuk kita ke sana. Berwisata sekaligus mengenal peninggalan budaya mungkin bisa menjadi pengalaman yang menarik untuk kita. Nah, kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke salah satu objek wisata budaya yang sangat terkenal di Kabupaten Magelang, tepatnya Provinsi Jawa Tengah, yaitu Candi Borobudur. Sebelum menuju ke Candi Borobudur, kita akan melihat dari dekat keindahan Candi Mendut. Usia Candi Mendut ini lebih tua loh dibandingkan Candi Borobudur. Lihat, kita sudah sampai nih di pintu masuk Taman Wisata Candi Borobudur. Wah, indah sekali ya pemandangan dari sini. Teman-teman, menurut cerita, Candi Borobudur dibangun pada masa Kerajaan Mataram kuno. Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu Raja Mataram kuno keturunan dinasti Sailendra. Berdasarkan arsitektur dan kemegahannya, tempat berziarah umat Buddha yang sekaligus menjadi objek wisata ini menjadi candi Buddha terbesar pada abad ke-9. Bangunan Candi Borobudur sendiri bentuknya memang bersusun tingkat dan terdiri dari 10 tingkat. Candi ini juga memiliki arca singa penjaga gerbang, 1460 relief, dan 504 stupa Buddha. Stupa utama terbesar terletak di tengah yang dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang, yang di dalamnya terdapat arca Buddha sedang duduk bersila. Setiap tingkatan melambangkan tahapan kehidupan manusia. Teman-teman, ini namanya Pak Nahar Cahyandaro. Pak Nahar ini bertugas sebagai koordinator pemeliharaan Candi Borobudur. Menurut Pak Nahar, setiap relief yang ada di Candi Borobudur memiliki makna tersendiri loh. Seperti relief yang satu ini. Kita dengarkan sama-sama yuk. 4 binatang di hutan yang bertemu dengan pertapa. Nah, pertapa ini pada suatu hari kelaparan. Dia akan mati karena tidak ada makanan yang dia bisa makan. Nah, kemudian 4 binatang ini ingin membantu pertapa itu. Binatang yang pertama, berang-berang, ini memberikan ikan untuk makan pertapa itu. Binatang yang kedua, monyet, itu memberikan buah-buahan untuk bisa dimakan. Kemudian yang ketiga ini, singa, memberikan susu. Tetapi binatang yang keempat, kelinci, ini tidak mempunyai apapun untuk diberikan. Karena tidak mempunyai apapun yang diberikan, maka kemudian kelinci memberikan pertapa. Ini bentuk pengorbanan dari binatang itu sebagai sebuah cerita yang mengandung makna bahwa kita sebagai orang hidup harus rela untuk berkorban jika suatu saat dibutuhkan.
Untuk mencapai puncak Candi Borobudur, kita harus melewati tangga yang mendaki melalui serangkaian gapura berukir. Ketika sudah sampai di puncak candi, kita bisa melihat pemandangan bukit-bukit yang indah loh. Tidak heran ya, ketinggiannya saja mencapai 35 meter dari alas candi teman-teman. Candi yang diresmikan pada tanggal 10 Agustus 1973 oleh Presiden kedua kita, Bapak Soeharto, sudah mengalami pemugaran berkali-kali loh. Ini terlihat para pekerja pemugaran yang sedang bekerja ketika tim liputan Cilik berkunjung ke Candi Borobudur beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke Candi Borobudur, jangan lupa untuk selalu menjaga kelestarian candi ya. Dengan cara tidak memanjat stupa atau candi dan tidak mencoret-coret dinding candi. Oh iya teman-teman, kalian perlu tahu nih, Candi Borobudur juga ditetapkan sebagai situs arkeologis candi Buddha terbesar di dunia loh. Bangga sekali ya teman-teman. Wah, menarik ya teman-teman setelah berkeliling di Candi Borobudur. Kita jadi banyak tahu tentang sejarah dan juga budaya yang ada di Candi Borobudur pada zaman dulu. Bagaimana teman-teman? Kalian tertarik kan untuk berkunjung ke tempat ini? Ya, untuk anak-anak di seluruh Indonesia, kunjungilah Borobudur karena disinilah kita bisa banyak belajar tentang banyak hal di Borobudur. Dan kita sebagai generasi yang akan datang harus bangga bahwa Indonesia punya warisan budaya yang sedemikian hebat. Sehingga kita bisa menanamkan dalam jiwa kita bahwa kita adalah keturunan dari nenek moyang yang sedemikian luar biasa, sehingga kita bisa punya kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa dan bisa mengembangkan diri kita untuk bisa menjadi generasi mendatang yang bisa membuat Indonesia semakin kuat. Di segmen ini, kita selalu bisa mempelajari berbagai proses pembuatan benda maupun makanan. Sekarang, yuk kita cari tahu, kali ini ada pembuatan tentang apa ya? Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk peduli pada lingkungan. Kepedulian ini bisa kita tunjukkan dengan cara mendaur ulang barang bekas menjadi barang baru yang bernilai. Nah, kepedulian terhadap lingkungan ini ditunjukkan juga loh oleh teman-teman kita yang tinggal di Desa Rembun, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Yap, kali ini Ari, Kiki, dan teman-temannya ingin berkunjung ke bengkel seni Karonggoni milik Kak Agus. Lewat tangan kreatif Kak Agus lah, Ari, Kiki, dan teman-temannya akan belajar cara membuat hiasan dari limbah Karonggoni. Tapi kalian tentu penasaran kan? Dari mana Kak Agus mendapatkan ide untuk membuat hiasan dari limbah Karonggoni ini? Coba kita tanya saja yuk. Kita kan awalnya lagi jalan-jalan ke pasar itu, kita lihat banyak karung yang nggak kepake itu kotor-kotor. Kita punya inisiatif, coba kita cuci dulu, kita buatin ini jenis kerajinan yang lain dari yang lain gitu, yang klasik lah. Nah hasilnya seperti ini. Setiap hari, Kak Agus bersama beberapa orang temannya membuat hiasan dari limbah Karonggoni ini. Tidak heran,
Puluhan unit hiasan telah dihasilkan. Ada yang berbentuk motor Vespa, tukang beca, dan orang bersepeda. Sekarang, yuk kita lihat cara pembuatannya. Nah, kali ini Kak Agus akan membuat hiasan yang berkarakter petani. Kita siapkan alat dan bahannya yuk. Karung goni bekas, gunting, kain perca, lem, tang, dan kawat. Hal pertama yang perlu dibuat terlebih dahulu adalah melepaskan tali dari karung goni. Caranya dengan ditarik dengan menggunakan kedua tangan kita. Kita bantu Kak Agus yuk untuk melepaskan talinya. Selanjutnya, karung goni kita kembangkan teman-teman. Lalu digunting menjadi potongan-potongan seperti ini. Nah, potongan-potongan ini kita gunakan untuk membuat pola baju dan roknya. Setelah itu, kita siapkan kawat yang fungsinya sebagai penyangga. Kemudian kita lilit deh tali karung goninya. Seperti ini nih caranya. Teman-teman, untuk mempercepat proses pembuatan, di bagian dalamnya kita bisa lilitkan kain perca. Biar lebih berkarakter, kita bisa buat bakul gendong dan topi capingnya. Caranya, kita ambil bagian sudut pola, kita potong, terus kita balik deh. Jangan lupa, kita berikan lem dulu ya biar lebih kuat. Wah, kreasi dari limbah karung goninya sudah jadi nih. Bagus-bagus ya. Sekarang kita dengarkan yuk cerita dari teman kita, Ari dan Kiki, setelah mereka membuat hiasan limbah karung goni ini. Kita sediain kawat, terus karung goni, kawatnya ditekukin, terus dililitin karung goninya. Ngelilitin tali ke karung goni ke kawat karena harus berkali-kali dan ngerapatin karung goni ke kawatnya. Karena karung goni itu sudah pasti dibuang, jadi lebih baik bikin kerajinan. Bagaimana teman-teman? Menarik kan cerita kita kali ini? Semoga bisa memberikan inspirasi kita untuk semakin kreatif dan juga menyayangi bumi dengan memanfaatkan sampah-sampah yang tidak terpakai. Ayo teman-teman, jangan ragu untuk berkreasi ya. Bagaimana teman-teman dengan informasi tadi? Menarik kan? Sekarang Nona juga mau berbagi informasi lain nih yang tak kalah menarik. Langsung saja kita lihat yuk. Keceriaan dalam merayakan Hari Raya Natal ternyata masih kita rasakan ya sampai saat ini. Berbagai dekorasi Natal yang indah dan menarik juga terlihat dipasang di sana-sini, membuat suasana Natal menjadi semakin meriah. Tidak hanya itu, ada juga teman-teman kita yang merayakan hari Natal dengan kegiatan positif loh. Seperti yang terlihat hari ini. Lihat deh,
teman-teman kita yang berjumlah kurang lebih 150 peserta ini mengikuti kegiatan mewarnai. Nah, untuk mengetahui perayaan Natal yang dilakukan di sini, coba kita tanya dengan penyelenggara acaranya, yuk. Untuk tahun ini adalah Be a Shining Star, artinya kita sebagai kaum Kristiani diminta untuk menjadi bintang yang terang bagi masyarakat di sekitar kita masing-masing. Lihat deh, gambar-gambar yang ada di kertas mewarnai ini menarik sekali ya. Lomba mewarnai ini pesertanya teman-teman kita yang berusia 5 sampai 7 tahun nih. Wah, teman-teman kita terlihat bersemangat sekali ya mengikuti lomba mewarnainya. Selain lomba mewarnai, ada kegiatan lainnya yang menarik nih. Teman-teman kita yang memiliki keberanian maju ke depan untuk menari loh. Karena keberaniannya, teman-teman kita juga diberikan hadiah. Wah, seru sekali ya. Salah satu teman kita mau menceritakan pendapatnya nih tentang kegiatan kali ini. Kita dengarkan yuk. Mewarnai, mengikuti acara, pokoknya senang deh. Nyanyi-nyanyi, berdoa, bersyukur. Wah, teman-teman, menyenangkan sekali ya. Perayaan Natal selain membawa semangat kebersamaan, bisa juga dijadikan sebagai ajang untuk berkreasi. Kalian tentu tahu kan hewan apa ini? Yap, ini adalah hewan rusa teman-teman, yang mempunyai ciri khas dengan adanya tanduk di kepalanya yang berbentuk seperti tulang yang bercabang. Hewan ini merupakan salah satu hewan yang keberadaannya hampir punah loh. Untuk itulah saat ini banyak terdapat tempat penangkaran rusa yang berguna untuk melindungi rusa-rusa ini dari kepunahan. Salah satunya seperti tempat penangkaran rusa Ranca Upas yang terletak di daerah Ciwidey, Kota Bandung Selatan. Di lahan seluas 5 hektar ini terdapat sekitar 14 hewan rusa yang ditangkarkan, yang terdiri dari 9 jantan dan 5 betina. Rusa yang ditangkarkan di sini adalah jenis rusa Timor atau Cervus timorensis, yang merupakan rusa asli Indonesia, yang persebarannya banyak terdapat di Pulau Jawa sampai Nusa Tenggara Timur. Sekarang kita tanya ke Pak Aib dulu yuk sebagai pawang rusanya. Apa sih tujuan dari adanya penangkaran rusa ini? Maksudnya itu untuk apa? Untuk konservasi, jadi untuk memperbanyak. Manakala di sini udah banyak banget, kita kirim lagi ke penangkaran yang masih sedikit. Terus ke penangkaran yang misalkan butuh betina atau butuh jantan. Nah, kita kirim ke beberapa penangkaran sehingga lebih tersebar lagi rusa jenis Cervus timorensis ini. Perkembangan rusa di Indonesia khususnya
kalau menurut penilaian saya itu sudah rada-rada berkurang sekarang. Itu karena banyaknya pemburu liar ya yang terus menghantam, memburu rusa, makanya terancam punah juga. Teman-teman, ada caranya loh untuk memanggil rusa-rusa ini agar datang kepada kita, seperti yang dilakukan oleh Pak Aep ini. Tuh lihat, rusa-rusanya pada datang kan? Di sini kita juga dapat berinteraksi langsung loh dengan hewan rusanya. Misalnya saja dengan cara memberi makan seperti ini. Sebenarnya apa ya makanan utama rusa itu? Kita tanya ke Pak Ep lagi ya teman-teman. Kalau makanan pokoknya itu rumput ya, makanan pokoknya rumput. Tapi ada juga makanan tambahan yaitu ada wortel, ada ubi, ada juga dedak. Itu tujuannya untuk melengkapi makanan-makanan yang ada di hutan gitu. Jadi kalau misalkan sama wortel sama sayuran aja, intinya itu melengkapi nutrisi makanannya. Sekarang coba kita perhatikan lebih dekat ya teman-teman. Hewan rusa ini sedang mengalami musim rontok nih, yang ditandai dengan rontoknya bulu dan mengelupasnya kulit pada tanduknya. Tanduk rusa yang memiliki fungsi untuk melindungi diri dari musuh ini akan lepas dengan sendirinya dan memerlukan waktu sekitar 6 bulan untuk proses pertumbuhan dan pengerasannya lagi. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Dengan adanya penangkaran rusa ini, selain untuk menjaga populasi hewan rusa agar tidak punah, kita juga bisa mengenal hewan ini lebih dekat kan? Selesai sudah liputan cilik hari ini teman-teman. Semoga informasi yang Nona bagikan tadi bisa bermanfaat ya. Jika kalian punya ide menarik buat liputan cilik, kirimkan saja ke sini ya. Sekarang Nona pamit dulu. Dadah!